Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas akuntansi A akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum menuju ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ajsanada Ashila, selaku moderator. Yang selanjutnya ada Endah Rizkahandara, lalu ada Mima Nuraini Syifawulmilah. Yang selanjutnya ada Arsela Putri Nadila, lalu ada Yogi Altorik, dan yang terakhir ada Muhammad Ade Alvin Liandi. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Endah Rizkahandara. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sains. Ilmu pengetahuan mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Untuk yang selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dan dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Suwaidi mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Lalu, apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Dalam KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan ada yang bersifat prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu, harus bersistem, memiliki metode tertentu, dan bersifat umum. Perbedaan ilmu dan pengetahuan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dapat diketahui bila ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Baik, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mima Nuraini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi. Selanjutnya ada perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno atau biasa juga disebut dengan zaman batu, yang terjadi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Ciri ilmu yang dikembangkan pada zaman ini yaitu kemampuan mengamati, membedakan, memilih, dan juga melakukan percobaan. Selanjutnya ada zaman Yunani kuno yang terjadi pada 600 tahun sebelum Masehi sampai dengan 200 tahun sebelum Masehi. Masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Pada zaman ini ditemukannya dalil-dalil seperti Pythagoras dan juga Archimedes. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Zaman pertengahan sering juga disebut dengan zaman kegelapan karena perkembangan ilmu pengetahuan sempat terhenti. Namun agama Kristen mulai berkembang dan juga mendominasi. Yang keempat ada zaman Renaissance. Pada zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada zaman ini. Yang kelima ada zaman modern. Zaman ini ditandai oleh berbagai penemuan dalam bidang ilmiah yang dikembangkan dari zaman yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada zaman kontemporer, yaitu yang terjadi ketika abad 20 dan sampai saat ini. Berbagai penemuan teknologi canggih adalah tanda dari zaman ini. Teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat, dan juga ilmu-ilmu lainnya ikut berkembang. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang modern, yaitu lahirnya revolusi industri. Revolusi industri inilah cikal bakal adanya teknologi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yogi Altorik. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap silanya. Yang pertama, ketuhanan sebagai dasar pengembang ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Yang kedua, kemanusiaan sebagai dasar pengembang ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini nih memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang beradab. Yang ketiga, persatuan sebagai dasar pengembang ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bangsa dari umat manusia di dunia. Yang keempat, kerakyatan sebagai dasar pengembang ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, keadilan sebagai dasar pengembang ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ade Alvin Liandi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila dan alasan diperlukannya Pancasila. Nah, jadi alasan diperlukannya Pancasila karena Indonesia memiliki banyak suku, budaya, keagamaan, dan ras. Maka dari itu, agar terbentuknya negara yang makmur dan adil, Indonesia sangat membutuhkan Pancasila. Nah, Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah dasar negara kita yang memiliki 5 pedoman. Kedudukan Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia dan memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya, dan diamalkan nilai-nilainya. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Jadi Pancasila itu menyatukan perbedaan suku, budaya, keagamaan, dan ras di Indonesia agar tidak membeda-bedakannya yang lainnya. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arsela Putri Nadila. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanism. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia ada 4. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme ini yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia sendiri. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, adanya globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir ada pragmatisme.
yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama ada workability atau keberhasilan, yang kedua satisfaction atau kepuasan, yang ketiga result atau hasil. Ketiga tersebut mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Mungkin sekian untuk materi dari kelompok kami. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara Pancasila dengan program studi yang kami ambil, yakni akuntansi. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam pembentukan karakter para akuntan di Indonesia. Walaupun standar akuntansi yang digunakan ialah standar akuntansi internasional, namun akuntan juga harus menyadari nilai-nilai yang harus dianut dalam menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Menjadi seorang akuntan profesional yang harus memberikan informasi yang netral, sehingga tidak hanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang terakomodasi. Untuk mewujudkan kesejahteraan publik, secara merata dan timpang pada suatu golongan tertentu. Dan yang terpenting dari seorang akuntan ialah untuk tidak melakukan korupsi. Karena sudah jelas kalau itu sangat berlawanan dan menentang dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, kesan-kesan dari kelompok kami selama pembelajaran pendidikan Pancasila ini. Menurut kelompok kami, selama pembelajaran menggunakan Zoom meeting, kami sama sekali tidak merasa bosan. Karena disisipi oleh candaan-candaan ringan yang mudah untuk kami terima, sehingga menurut kami itu sangat menyenangkan dan membuat kami tertawa. Dan yang pasti ialah penyampaian materi yang mudah dimengerti, baik itu dari video yang diupload di YouTube maupun yang dijelaskan secara langsung di Zoom meeting. Dan pesan dari kami ialah sukses terus untuk Bapak Kosasih Adi Saputra, dan terus semangat untuk terus mengupload video di YouTube Has Channel. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.